Kita akan bersama-sama membaca yaitu nas pembimbing yang sudah dibacakan tadi. Kita baca bersama-sama kembali. 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ada beberapa kalimat yang saya garis bawahi. Letih lesu, berbeban berat. Ada jaminannya, Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita. Apa yang saudara pahami tentang lega? Lega artinya ada perasaan lapang, ada perasaan yang tadinya sempit dan menjadi terbuka, tadinya sesak, akhirnya tidak sesak lagi. Hal yang kosong itu menjadi terbuka dan juga tidak gelisah. Kalau saudara sedang haus banget, lalu saudara minum, hanya lega gitu ya. Apalagi yang senang pakai es gitu ya, lega kerongkongan. Artinya ada satu kelepasan, ada satu kebebasan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Saya mengibaratkannya seperti orang yang beban beratnya, kapan saya akan menikmati kelegaan? Kelegaan itu terjadi apabila ia meletakkannya dan berhenti. Ya, terkadang kita mau lega, tetapi kita tidak mau melepaskan beban. Itu adalah oleh karena itu dikatakan, mari datang kepada Yesus, Dia akan memberikan kelegaan kepada kita. Kembali ke ayat pembacaan kita, dikatakan Lukas 5 ayat 4b. Kita baca dari Lukas 5 ayat 4, 2, 3. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan lebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ada 2 kalimat penting yang saya ingin bawa kita renungkan pada hari ini, yaitu tentang bertolaklah. Yang kedua adalah ke tempat yang dalam. 2 kalimat ini akan menolong kita untuk mengerti, yaitu tentang bagaimanakah pentingnya sebuah penginjilan itu dalam kehidupan kita. Makna yang terkandung dalam kata bertolaklah adalah itu menunjuk kepada suatu ketaatan kita. Kata perintah yang diberikan kepada kita, bertolaklah. Dan kata perintah ini mengandung sebuah konsekuensi. Kalau kita mau taat, konsekuensinya kita akan terima, dan tidak taat, konsekuensinya kita juga akan terima. Pada minggu lalu kita belajar tentang bagaimana iman Sadrak, Mesak, dan Abednego, pilihan yang berisiko tinggi, konsekuensi yang harus diambil, yaitu mati hidup, karyanya sukses atau tidak. Nah, demikian juga dengan pilihan yang harus kita ambil dalam tema kita pada hari ini adalah bertolaklah. Dan konsekuensinya kalau bertolak, resikonya apa? Tidak bertolak dan resikonya apa? Taat di sini artinya kita itu patuh. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunduk, patuh, dan tidak berlaku curang. Itu artinya taat. Mentaati artinya menuruti perintah, melaksanakan perintah yang diberikan. Berbicara tentang taat atau mentaati perintah Tuhan adalah, saya katakan, pilihan dari setiap orang.
Saya mau tegaskan sekali lagi bahwa pilihan kita hari ini akan menentukan masa depan kita. Dalam kita mentaati, taat akan firman Tuhan. Dan setiap pilihan yang kita ambil, taat atau tidak, ada konsekuensinya. Dan hal itu ada di tangan kita. Dan kalau kita mau sukses dan kita akan melangkah taat untuk melakukan perintah Tuhan yang mungkin sulit dan susah untuk kita pahami. Satu contoh juga, Abraham disuruh pergi, dia harus taat. Setelah dia taat dan dia punya konsekuensinya, dia lihat karya Tuhan yang besar. Ataukah kita tidak mau taat dan pintu berkat itu akan tertutup bagi setiap kita? Bagaimana kita mau taat untuk melakukan perintah Tuhan yang sulit, saya katakan sulit untuk kita kerjakan? Mengapa? Saat Simon dan kawan-kawannya disuruh untuk pergi bertolak, mungkin akan berpikir dalam kehidupan mereka, saya baru datang ini, semalaman lagi saya baru pergi, belum lagi sampai di rumah disuruh bertolak lagi ke tempat yang dalam. Kalau mau diskusi, mungkin dia akan katakan, semalaman ini saya tidak istirahat, saya mau istirahat dulu, kalau bisa besok aja. Ada pilihan-pilihan, ada hal-hal yang harus ia lakukan untuk tidak pergi dan tidak taat untuk melakukan perintah itu. Dan bukankah juga dalam kehidupan kita demikian? Tuhan memerintahkan kita untuk bertolak. Saya katakan 1001 macam alasan kita untuk tidak mau. Saya belum siap, itu bukan profesi saya, dan saya masih muda, ataupun bisa juga saya sudah tua. Alasan-alasan itu yang mungkin kita lakukan, masalah kesehatan kita katakan tunggu dulu. Taat atau tidak adalah pilihan kita hari ini yang menentukan masa depan kita. Apa yang terjadi saat Simon dan kawan-kawannya bertolak? Dikatakan dalam ayat pembacaan kita tadi, mereka mendapat ikan yang begitu banyak. Pukat dan jala mereka hampir robek, dan juga perahu mereka penuh dengan ikan. Saya membayangkan, kalau di posisi kita, akankah kita bertolak dan kita semalaman di tempat itu, lalu kita kembali sebelum sampai ke rumah, lalu kita disuruh pergi ke tempat itu juga? Kira-kira alasan kita apa? Mungkin kita katakan, ada tunggu dulu, kenapa? Kita kan sudah ke situ, mungkin alasan kita ya nanti dululah. Tetapi saudara dikasih oleh Tuhan melalui ketaatan mereka kepada Tuhan, apa yang tidak mungkin bagi manusia, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Intinya adalah kita mau taat perintah Tuhan, mau bertolak dengan berbagai alasan yang kita punya. Tapi dengan bertolak mengandung ketaatan akan perintah Tuhan ini, maka Tuhan akan membuat sesuatu hal yang di luar pikiran kita. Oleh karena itu, pada bulan misi ini, bertolaklah, artinya melangkahlah. Mungkin kita sedang mendoakan, mungkin kita sedang menggumuli rekan kerja kita, tetangga kita, yang harusnya kita sampaikan kesaksian. Seperti saya katakan pada minggu lalu, kita memberitakan tentang Tuhan, bukan tentang kita, kehebatan kita, tapi Dia yang harus kita beritakan. Ketaatan itulah akan membuahkan hasil yang luar biasa. Dan yang kedua, dalam kata bertolak ini
terkandung satu makna, yaitu kerendahan hati atau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mengapa saya katakan demikian? Karena Simon dan kawan-kawan ini sudah ahli di laut itu dan berpengalaman menjala ikan di situ. Dan hal yang sangat luar biasa juga adalah mereka tidak mendapat ikan semalam-malaman. Ada alasan untuk mereka mengeraskan hati, tidak mau melangkah. Kenapa? Kalau mereka mau disuruh Tuhan, saya sudah ke situ tadi. Kenapa saya harus disuruh bertolak lagi? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, istilah rendah hati di sini adalah sifat orang yang tidak sombong atau orang yang tidak angkuh, dan kehidupannya adalah menganggap orang itu sama dan menghargai segala karyanya dan juga menghargai segala kehebatan orang lain. Simon dan kawan-kawan tidak menunjukkan keahlian mereka dalam bidang mereka, dalam melaut, dalam menangkap ikan, tetapi mereka menghargai apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka untuk bertolak. Ini menarik bagi saya. Pada waktu saya renungkan firman Tuhan ini, dan saya melihat sejarah bahwa Simon Petrus ini bukan hanya sekali itu mereka menangkap ikan di situ, ternyata berkali-kali. Dan mereka tahu waktu yang tepat ikan itu ada, dan juga bulan yang tepat ikan itu ada. Mereka tidak sembarang pergi menangkap ikan. Tetapi hari itu mungkin sial ya, tidak dapat, dan mereka kembali dengan tangan kosong. Dan setelah itu disuruh bertolak, sementara mereka membereskan jala-jalanya, dikatakan itu disuruh untuk disitulah mereka diajar untuk tunduk, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kalau kita meletakkannya di kaki Tuhan, maka Tuhan akan memakainya dengan luar biasa. Karena kita terbatas. Tetapi keahlian kita yang terbatas itu, tatkala kita menyerahkannya kepada Tuhan, maka kesombongan kita akan menjadi terkendali. Apa kata Rasul Paulus? Biarlah Tuhan semakin bertambah dan aku semakin berkurang. Pada saat Simon dan kawan-kawan ini merendahkan hati mereka di hadapan Tuhan, menjalankan perintah yang disampaikan kepada mereka, dikatakan mereka menangkap ikan dengan begitu luar biasa. Demikian juga dalam kehidupan kita, dalam kita menjangkau jiwa-jiwa yang ada di sekitar kita. Apabila kita belajar untuk merendahkan diri, merangkul, menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu kepada mereka, maka mereka akan menerima kebenaran itu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah menarik bagi kita, adalah makna di balik bertolak ini adalah terkandung makna ketaatan kita dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan yang berikut, kalimat yang berikut, bertolaklah ke tempat yang dalam. Makna yang terkandung dalam kalimat di tempat yang dalam ini adalah tempat yang dalam ikannya banyak, juga besar-besar. Ya, kalau kita ke pantai, saudara yang biasa di pantai, mungkin tidak pernah terlihat ikan yang besar di pinggir pantai. Yang ada adalah ikan-ikan kecil-kecil. Berjuang bagaimanapun kita ingin menangkap ikan yang besar, apabila kita berada di tepi pantai, maka bermimpilah kita untuk mendapat ikan yang besar. Artinya, makna di tempat yang dalam ini menjelaskan kepada kita bahwa di tempat yang dalam itu ikannya besar. Dan di tempat yang dalam itu juga terkandung suatu makna bahwa ada risiko yang tinggi
yang akan kita hadapi. Bisa ikan itu yang bisa menelan kita, ataupun mungkin ada buaya, ataupun mungkin ada halangan lain, itu arus yang begitu kencang yang bisa merenggut nyawa kita. Artinya saat kita bertolak ke tempat yang dalam untuk mencari ikan, dan tantangan-tantangan ini akan kita hadapi. Artinya saat kita mau memenangkan jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan, kita harus bertindak dari zona nyaman kita, pergi ke tempat yang dalam, ataupun tempat-tempat yang berisiko tinggi bagi kita. Seperti Meshak, Sadak, dan Abednego berisiko tinggi, nyawa taruhannya. Tapi saat mereka menegakkan panji Kristus, apa yang terjadi? Bahwa ikan besarnya, yaitu sang raja memerintahkan, barang siapa tidak menyembah kepada Allahnya Sadak, Meshak, dan Abednego akan dihancurkan. Artinya ada peluang besar bagi kita untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi Tuhan. Terkadang kita hanya berpuas diri saat kita ada di gereja menyampaikan melalui mimbar, tetapi sangat menarik di sini adalah apabila kita punya satu komitmen untuk menjangkau jiwa-jiwa, yaitu di tempat yang dalam, yang penuh berisiko tinggi dalam kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah tantangan bagi kita. Maukah kita taat akan perintah Tuhan, bertolak ke tempat yang dalam, ke tempat yang berisiko tinggi bagi kita, tetapi kita dapat memenangkan jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Hal ini menarik bagi kita sebagai aplikasi bagi kita adalah bertolaklah ke tempat yang dalam merupakan sebuah perintah penginjilan yang perlu lebih maksimal lagi dan lebih dalam lagi, meskipun berisiko tinggi, dan akhirnya Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita. Dan bertolaklah ke tempat yang dalam. Mari kita tunduk kepala dan berdoa.